Pemerintah Indonesia dituding tidak mau melakukan verifikasi dokumen bekerja sama dengan Taiwan. Indonesia meradang dan berjanji kedepannya akan kirim pekerja migran ke negara lain saja. Pak Benny bilang bisa saja itu kecurigaan kami bahwa mereka positif itu tertular di saat pemerintah Taiwan mengumpulkan atau melakukan karantina. Panas, panas, panas. Halo teman-teman semuanya yang berada dimanapun berada, semoga hari ini kalian sehat dan ada berita yang sangat panas yang dilansir dari kompas.com, di mana pemerintah Indonesia menanggapi atas tindakan Taiwan yang menutup pengiriman TKI sampai batas waktu tak ditentukan. Nah, berikut ini adalah informasi pentingnya guys. Pemerintah Taiwan pada tanggal 16 kemarin mengumumkan memperpanjang penyetopan tanpa batas waktu bagi tenaga kerja Indonesia untuk datang ke Taiwan untuk bekerja. Seperti dikutip Straits Times, penyetopan itu akibat naiknya jumlah orang Indonesia yang berstatus positif COVID-19 yang tiba di Taiwan dan kurangnya kerjasama pemerintah Indonesia dalam memverifikasi dokumen-dokumen. Taiwan adalah tuan rumah dari 250 pekerja migran Indonesia dan Indonesia saat ini menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi dan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara. TKI yang datang ke Taiwan kebanyakan bekerja di sebagai sektor asisten rumah tangga atau informal. Minggu lalu, Taiwan mengumumkan penundaan 2 minggu bagi masuknya pekerja Indonesia dan saat ini, berdasarkan pernyataan Komando Epidemi Taiwan terbaru, penundaan itu diperpanjang tanpa batas waktu. Pengumuman tersebut tidak memberi tanggal kapan penundaan akan berakhir dan kapan pekerja Indonesia dapat kembali masuk ke Taiwan. Pemerintah Taiwan, seperti dikutip Straits Times, hanya mengatakan mereka akan mengambil keputusan berdasarkan perkembangan situasi pandemi di Indonesia. Sejak Oktober, Taiwan mencatat 132 kasus positif dari pekerja migran Indonesia yang tiba di Taiwan, di mana angka tersebut 76 orang saat mendarat menunjukkan dokumen yang dinyatakan negatif dari Indonesia. Menteri Kesehatan Taiwan Chan Chin-chong kepada wartawan mengatakan fakta itu merupakan resiko yang tidak bisa diterima Taiwan. Selain itu, Xi Chung mengungkap bahwasanya pemerintah Indonesia tidak kooperatif. Per hari ini pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk bekerja sama melakukan verifikasi dokumen, jelas Chen, menunjuk pada hasil tes COVID-19 sebelumnya yang datang ke Taiwan yang kini merupakan persyaratan mutlak bagi siapapun yang masuk ke Taiwan. Beberapa orang Indonesia menjalani tes COVID-19 di Taiwan dan hasilnya positif terinfeksi, melakukan hal tersebut di penghujung karantina 14 hari dan tidak semua menunjukkan gejala infeksi COVID-19. Benny Ramdhani, Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kepada Reuters, seperti dilaporkan Straits Times, mengatakan mereka bulan Desember ini sudah menggelar 2 kali pertemuan dengan mitra mereka dari Taiwan dan menyimpulkan masalahnya mungkin pada Taiwan. Bisa saja itu kecurigaan kami bahwa mereka positif itu tertular saat pemerintah Taiwan mengumpulkan dan melakukan karantina, kata Pak Benny Ramdhani saat diwawancara wartawan. Pak Benny Ramdhani melanjutkan, Indonesia mungkin ke depan akan mengirim tenaga kerja ke negara lain saja, tuturnya. Indonesia ngambek guys. Taiwan selama ini berhasil mengendalikan pandemi dengan melakukan tindakan pencegahan awal yang efektif dan saat ini hanya memiliki 130 penderita COVID yang dirawat di rumah sakit. Nah, itu berita yang sangat mengejutkan ya. Ternyata perseteruan antara Indonesia dan Taiwan itu masih sangat panas, di mana awalnya Indonesia mewajibkan majikan untuk membiayai semua pekerja, biaya-biayanya, di mana sebelumnya TKI yang mau jadi TKI itu sepeser pun nggak boleh mengeluarkan uang, jadi membebankan sebagian biaya kepada majikan. Di Taiwan sempat ada demo penolakan dan di Taiwan merasa dihianati gitu. Seperti kalau orang pacaran merasa ditikung gitu. Kenapa? Karena penetapan aturan baru di Indonesia itu tanpa jalur diplomasi, alias tidak ada kata-kata apa, tidak ada rayuan ataupun apa, tiba-tiba Indonesia menetapkan aturan tersebut dan Taiwan shock, bagaikan dihianati oleh pacarnya. Nah, kesokan itu belum usai
dan masih berjalan adem panas hingga akhirnya banyak yang dari Indonesia dinyatakan positif di Taiwan. Nah, itu awal mula babak baru antara Indonesia dan Taiwan. Taiwan menghentikan 2 minggu. Sebelum 2 minggu, Taiwan seakan-akan memberikan harapan, yaitu dengan mengirimkan petugas medis ke Indonesia, di mana nanti TKI yang akan berangkat akan dicek sesuai standar Taiwan. Tapi hal itu belum terrealisasi. Taiwan mengeluarkan lagi kebijakan baru, yaitu menyetop total Indonesia sampai Indonesia itu benar-benar bersih dari penyakit ini atau dari pandemi ini. Nah, tak hanya itu serangannya lagi, Taiwan juga menuduh Indonesia tidak kooperatif, tidak mau diajak kerjasama, di mana verifikasi dokumen-dokumen TKI yang datang ke Taiwan itu Indonesia dibilang katanya nggak mau. Itu pun masih belum apa-apa, dibalas lagi oleh Pak Benny di Indonesia. Itu nggak terima katanya yang dari Indonesia semua positif. Bisa saja positifnya itu di Taiwan saat karantina, karena mereka kedeteksi positif saat karantina sudah mau habis. Itu kata Pak Benny. Kemudian karena ngambek ya, siapa sih yang dihianatin pacarnya, yang nggak ngamuk gitu, yang nggak ngambek gitu. Akhirnya Pak Benny mengeluarkan pernyataan, ya sudah, kedepannya kalau memang Taiwan itu susah, rewel, kita kirim aja lah ke negara lain, nggak usah ke Taiwan gitu, ke negara lain yang mau menerapkan aturan yang ada di Indonesia. Aturannya itu udah sesuai undang-undang, kata Pak Benny itu seperti itu. Jadi sampai kapan ini perseteruan dan sampai kapan kita bisa berangkat ke Taiwan? So coming soon.